Saya tidak setuju kalau Indra Safri, pelatih Timnas Indonesia U20, dipecat hanya karena kegagalan Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 di China kemarin. Halo warga bola semua, selamat malam, selamat datang kembali di channel YouTube ini dan masih bersama saya, Anton R. Tentunya masih seputar sepak bola. Ya, kita akan ngobrolin bola tipis-tipis. Dan dalam video kali ini saya akan kembali membahas tentang Timnas Indonesia. Karena seperti biasa, ada beberapa berita terbaru dan menarik yang menurut saya perlu untuk dibahas dalam video kali ini. Termasuk soal pemecatan pelatih Timnas Indonesia U20, Coach Indra Safri, atas kegagalannya di Piala Asia U20 di China kemarin. Nah, seperti di awal pembukaan video, saya katakan bahwa saya tidak setuju Indra Safri dipecat jika karena atau hanya karena kegagalan Indra Safri, pelatih Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 di China kemarin. Kenapa saya tidak setuju? Karena begini teman-teman, menurut saya, oke, secara hasil kita gagal. Tapi secara fundamental permainan kita dibawa ke pelatihan Indra Safri, menurut saya sudah cukup bagus. Kita berani menguasai bola. Karena seperti yang teman-teman ketahui sendiri, bahwa permainan Timnas Indonesia sejak dulu sulit untuk menguasai bola. Hanya bermain long pass atau long ball. Begitu. Nah, setelah di zamannya Indra Safri, walaupun Indra Safri belum pernah melatih timnas senior, dia selalu melatih timnas Indonesia di usia umur. Tapi di bawah kepelatihan Indra Safri, timnas usia umur mampu dan berani untuk bermain dengan menguasai bola. Memang secara hasil tidak memuaskan. Karena seperti yang teman-teman katakan juga di berbagai media sosial, buat apa kita memegang bola lebih lama kalau hasilnya jelek? Betul yang teman-teman katakan benar. Buat apa memegang bola? Buat apa ball position kalau hasilnya jelek? Benar. Tapi yang teman-teman harus ingat, ini adalah pelatih usia umur. Ini adalah timnas usia umur. Yang perlu teman-teman garis besar, highlight. Ini adalah timnas usia umur. Yang artinya apa? Yang artinya timnas usia umur ini yang paling penting adalah fundamental permainan sepak bola, dasar-dasar permainan sepak bola. Itu yang paling penting. Bagaimana Indra Safri membentuk timnas usia umur ini menjadi lebih baik. Nah, itu yang penting, bukan soal hasil dan hasil, tapi bagaimana membentuk fundamental pemain-pemain usia umur kita, timnas usia umur kita, sehingga ketika nanti bermain di level senior, kualitasnya bisa menjadi lebih bagus, mentalnya bisa menjadi lebih bagus, dan berani menguasai bola. Begitu teman-teman. Tinggal nanti di timnas senior dibentuk ketika mereka sudah senior, dibentuk untuk bagaimana meng-create chance, menciptakan peluang, dan bagaimana bermain efektif. Itu yang harus dicatat, harus diingat bahwa ini adalah usia umur, teman-teman. Yang mana sekalipun kita mampu untuk menghasilkan juara, menciptakan piala, tapi tidak akan dicatat di FIFA, teman-teman. Begitu. Sebagai peningkatan kualitas timnas Indonesia tidak akan dicatat, atau meningkatnya peringkat FIFA tidak akan dicatat di sana, karena ini usia umur. Begitu. Yang penting dari usia umur adalah membangun fundamental sepak bola, membangun filosofi sepak bola Indonesia. Begitu. Sehingga nanti ketika mereka sampai di tingkat senior, permainan mereka sudah matang dan sudah bisa siap untuk menghadapi atau untuk mengejar piala-piala yang teman-teman inginkan tersebut. Begitu ya teman-teman.
Jadi itu yang saya maksud, kenapa saya tidak setuju. Karena saya melihat bahwa timnas Indonesia U20 ini khususnya di bawah asuhan Indra Safri secara permainan, penguasaan bola sudah bagus. Memang secara hasil tidak bagus, tapi fundamental sepak bola cukup bagus menurut saya. Apalagi di berbagai sesi latihan mereka. Dan kita bisa lihat sendiri ketika di Piala Asia melawan Iran, melawan Yaman, kita mampu menguasai bola, teman-teman. Melawan Uzbekistan, kita mampu menguasai bola lebih lama bahkan. Hanya memang ada beberapa kesalahan seperti kesalahan passing. Memang ada, tapi setidaknya kita berani dan mampu. Itu yang perlu dicatat. Dan itulah kenapa saya tidak setuju Indra Safri dipecat. Oke, itu saja teman-teman. Dan berikutnya dari Timnas Senior, berita terbaru yang dikeluarkan sendiri oleh Ketua PSSI Pak Erick Thohir, ada Joy Palupesi, Dean James, dan Emil Audero yang siap untuk dinaturalisasi dan siap bermain untuk Timnas Senior, teman-teman ya. Dan masih ada kendala sedikit, kata Erick Thohir, untuk Jairo. Jairo ini masih ada kendala soal ya berkas-berkas mungkin ya, sehingga belum bisa dipastikan untuk bisa secepatnya dinaturalisasi. Tapi soal Joy Palupesi telah menunjukkan kesediaannya untuk membela timnas Indonesia, menjadi warga negara Indonesia. Dean James juga yang katanya orang tuanya, neneknya itu punya darah Indonesia, berasal dari Jawa kalau tidak salah. Emil Audero yang orang tuanya berasal dari Lombok, Mataram. Nah, 3 pemain ini siap. Emil Audero adalah kiper, Joy Palupesi dan Dean James adalah pemain gelandang dan siap untuk dinaturalisasi, teman-teman. Nah, Dean James ini bisa menjadi pengganti atau pelapis Calvin Verdong di sisi kiri. Dia juga bisa berperan sebagai back kiri dan wing kiri gitu. Jadi ya merupakan berita yang bagus, teman-teman. Dan Dani Lansat, Alex Paxtor, Geller Vandenberg, serta pelatih kepala Patrick Kluivert sudah sementara mengelilingi Indonesia untuk bertemu dengan klub-klub di berbagai daerah dan berdiskusi serta mengamati pemain-pemain, sekalian mencari pemain dan mengamati bagaimana klub itu membangun sepak bola Indonesia bersama rekan-rekannya. Patrick Kluivert ada, dan Lansat, Alex Paxtor, dan Geller Vandenberg di sana. Sementara mengelilingi Indonesia, gitu teman-teman ya. Dan bisa dipastikan bahwa tiga pemain, Joy Palupesi dan Dean James, harusnya Emil Audero juga harusnya bisa membela timnas ketika melawan Australia nanti. Karena ada berita buruk, sorry. Ya, ada Orat Mangun yang katanya tidak bisa membela timnas Indonesia karena akumulasi kartu, dan jika Joy Palupesi atau Dean James bisa secepatnya dinaturalisasi, maka mereka bisa secepatnya untuk membela timnas dan mengisi kekosongan. Sementara kata Erick Thohir, Emil Audero juga akan bersaing di kiper bersama Martin Paes, serta di kiper ketiganya nanti akan digunakan kiper-kiper muda dari timnas Indonesia gitu. Nah, ini adalah kabar baik untuk timnas Indonesia, dan Patrick Kluivert pun tengah bersiap untuk
menghadapi Australia nanti, dan secepatnya mereka akan berdiskusi untuk bagaimana menemukan formulasi yang pas untuk timnas Indonesia senior dan bagaimana menentukan strategi yang pas untuk menghadapi timnas Australia nanti. Dan dari sepak bola putri juga ada berita yang bagus langsung dari Pak Erick Thohir sendiri, bahwa timnas putri akan sudah berangkat ke Jepang, mungkin akan melakukan uji coba di sana, dan mungkin pertengahan tahun ini atau tahun depan akan dibuka Liga Putri Indonesia. Tapi mungkin hanya sebatas Pulau Jawa dulu, Jawa Bali mungkin ya, yang aksesnya masih bisa terjangkau dengan kereta katanya gitu, sehingga biayanya tidak keluar terlalu banyak, dan fundamental liganya pun perlu dibangun secara matang sehingga tidak amburadul gitu. Dan berita berikutnya juga yang cukup positif, bahwa walaupun ada efisiensi anggaran, tapi PSSI masih tetap berusaha untuk mencari dana dari pihak-pihak swasta gitu ya. Dan Liga 2 pun musim berikut akan dibuat VAR, akan diusahakan untuk diadakan VAR di sana, kata Pak Erick Thohir sendiri gitu. Karena mengingat kita bisa tahu sendiri ya, Liga 2 selama ini bagaimana banyak kekacauan di sana, dan akan diselidiki juga oleh pihak kepolisian. Nah, itu saja berita terbaru dari Timnas Indonesia, yang ada positifnya, ada negatifnya. Tapi mari kita berkomentar secara sehat. Oke, itu saja warga bola semua, dan salam sepak bola. Siap.